Selamat datang kembali channel Ray Konoha. Kenapa mantan istri Kang Deddy Mulyadi, yaitu Bu Ane Ratna, tidak menang mencalonkan bupati? Kenapa? Ya. Salah satu alasan yang paling masuk akal itu ya. Jadi ini mungkin banyak orang yang belum tahu ya. Dulu pernah viral tuh ya, Bu Ratna, Ane Ratna ini menyegel gereja di Purwakarta. Salah satu gereja, kalau nggak salah namanya gereja Simalungun ya, disegel oleh Bu Ratna. Ya kalau misalnya yang mengatakan, oh itu kan disegel karena nggak ada izinnya dan sebagainya bla bla bla. Iya, saya tahu itu. Ya, tapi yang jadi permasalahan, apakah semua rumah ibadah yang ada di Konoha itu ada izinnya? Apakah semua ya masjid, musola yang ada di Konoha itu ada izinnya? Apakah semua ada? Belum tentu semua ada. Menurut data banyak kok yang nggak ada izinnya, tapi nggak dipermasalahin. Kenapa standar ganda? Ini kan namanya standar ganda. Jadi ini termasuk sisi gelap atau dosa-dosa daripada ya mantan bupati Purwakarta yang ada di Konoha. Ya bukan Kang Deddy Mulyadi ya, tapi mantan istrinya. Coba bayangkan ya, seorang pejabat, seorang bupati tega menyegel atau menggusur ya, gereja yang ada di ruang lingkup kekuasaannya. Kenapa dia seberani itu? Apakah karena ditekan sama ormas gitu? Atau mungkin karena minoritas gitu? Apakah hanya karena nggak punya izin? Jadi kalau masalah izin itu menurut saya itu masalah yang sengaja dibuat-buat ya, yang di Konoha itu ya. Kenapa harus ada izin? Kenapa kalau kita mau beribadah itu harus ada izin gitu? Bukankah beribadah atau beragama itu hak semua bangsa? Bukankah kalau kita ibadah itu dilindungi oleh negara, kenapa ya kita harus izin gitu? Jadi ini menurut saya logical fallacy yang sesuatu peraturan yang dibuat-buat sengaja untuk apa? Untuk menekan minoritas yang ada di Konoha. Peraturan SK 2 Menteri yang ada di Konoha ini sengaja dibuat untuk melemahkan pengaruh daripada minoritas. Ya, ini semacam ya dalam kurung itu semacam konspirasi atau mungkin ya persengkongkolan ya tanpa kita sadari ya, persengkongkolan agama mayoritas yang ada di Konoha. Kenapa bisa seperti itu ya? Ya karena sengaja ya mungkin ini semacam politik ya, sengaja tanpa ya kita sadari itu dipersulit ya. Apakah Bu Ratno ini salah atau tidak? Enggak salah, enggak salah, tapi secara bijaksana ya. Jadi manusia itu kan ada yang misalnya ya berdasarkan aturan, kemudian ada yang kelihatannya melanggar aturan tapi bijaksana. Sama seperti Kang Deddy Mulyadi misalnya. Kang Deddy Mulyadi itu apakah pernah dia menyegel gereja? Nggak pernah. Apakah dia pernah mempersekusi gereja? Nggak pernah. Apakah dia pernah sengaja mempersulit izin pembangunan gereja? Nggak pernah. Saya nggak pernah melihat seperti itu. Kenapa? Karena beliau itu tahu betul bahwa beribadah itu adalah hak segala bangsa, hak manusia. Jadi bagaimana mungkin kita mau beribadah ya masih satu negara ya, masuk satu negara nih ya, satu Konoha misalnya dari Sabang sampai Merauke misalnya, masuk satu negara. Terus kalau kita mau mendirikan rumah ibadah itu harus ada izin gitu. Kenapa kalau kita beribadah itu harus ada izin? Kecuali misalnya mengganggu ya, kecuali misalnya teriak-teriak gitu ya di dalam rumah ibadah, kemudian ya suara mikrofonnya tuh banyak misalnya ya, kita kasih mikrofon di gereja misalnya ada 10 misalnya biar kedengeran misalnya tiap hari digembar-gemborkan suara mikrofonnya. Apakah ini yang disebut toleransi? Menurut saya ya kalau boleh jujur ya, di Konoha itu toleransi itu ya kalau lu seagama dengan gue, kalau lu beda agama dengan gue ya lu harus ini dong ya, harus menghargai mayoritas. Ya, jadi ini guys, jangan ngeyel gitu ya. Saya melihat di Konoha itu banyak orang yang ngeyel, yang mengatakan bahwa enggak kok kita menghargai minoritas kok. Enggak, saya melihat enggak, jauh banget ya.
Justru minoritas yang selalu dituntut menghargai mayoritas. Standar ganda. Karena apa ya? Karena minoritas. Kita lebih ini ya, kalau saya perhatikan ya, agama mayoritas di Konoha itu kalau misalnya berhubungan dengan orang-orang yang sipit-sipit ya, minoritas ya, penggusuran gereja dan sebagainya, oh paling cepat ya, paling gercep. Tapi kalau misalnya nih sesama mereka, misalnya ada kasus misalnya di pondok pesantren misalnya yang ada di Konoha, oh mereka diam aja, mereka nggak peduli, pura-pura nggak tahu ya. Jadi sama seperti kasus Bu Ratna ini ya. Saya tidak mengatakan bahwa karena hal ini Bu Ratna tidak terpilih lagi, tapi secara kebijaksanaan saya melihat ya bisa aja faktornya dari sini, sehingga apa, sehingga kelompok minoritas yang ada di Purwakarta itu nggak suka dengan Bu Ratna ya. Kenapa? Pada saat pemerintahan Kang Deddy Mulyadi nggak ada yang namanya penggusuran rumah ibadah, nggak ada yang namanya segel menyegel dan sebagainya. Tapi kenapa pada saat sekarang ini di pemerintahannya mantan istri daripada Kang Deddy Mulyadi jadi seperti ini, berantakan seperti ini, selalu izin dan sebagainya? Itu kan ada semacam pertanyaan dari para warga. Ini yang perlu ya kita sadari ya. Jadi itulah pentingnya kita punya konsultan politik ya. Misalnya seorang pejabat itu bagaimana caranya ya mengambil keputusan, harus ada yang namanya konsultan politik. Terutama di era media sosial sekarang ini. Sangat penting yang namanya konsultan politik, sangat-sangat penting. Kenapa Bu Ratna ini kalah? Ya mungkin saja pengaruh dari situ, pengaruh daripada media sosial. Kan dulu karena viral itu ya, viral terus di videoin ya. Bayangkan ya seorang bupati ya, malah ya yang paling terdepan menyegel gereja. Aduh, sungguh sangat luar biasa ya. Harusnya kan seorang bupati itu penengah gitu, dia nggak boleh berpihak pada apa ya, pada kaum tertentu. Mungkin karena ya dugaan saya Bu Ratna itu ditekan sama ormas. Ya harusnya ya sebagai bupati dia punya kuasa melawan ormas itu, menegakkan keadilan. Nggak boleh gitu dong. Ya, mentang-mentang ini minoritas nggak boleh seenaknya. Harusnya seperti itu. Itu yang namanya keadilan. Ya, dan ini ya yang jarang disadari oleh para politisi-politisi yang ada di Konoha. Bagaimana caranya politisi supaya cepat viral. Kalau zaman sekarang saya perhatikan ya, biar cepat viral itu dengan menggunakan video-video pendek ya, atau short video ya, seperti video yang dipotong-potong, dicacah-cacah, terus dimasukkan ke TikTok, kemudian dimasukkan ke YouTube, kemudian dimasukkan ke aplikasi lain misalnya di Facebook, Reels dan sebagainya ya. Dan ini ya sangat-sangat penting dan belum ada yang menyadari. Saya melihat ya konsultan politik yang ada di Konoha itu sangat-sangat sedikit ya, nggak terlalu banyak saya melihatnya. Banyak yang merasa oh, sudah punya konsultan yang bagus ya, yang mengerti tentang antropologi ya. Konsultan politik itu sebenarnya harus memahami antropologi, nggak hanya memahami tentang situasi politik. Sama seperti misalnya Pak Jokowi zaman dulu. Kenapa Pak Jokowi itu dulu bisa viral? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena Pak Jokowi masuk gorong-gorong. Apakah masuk gorong-gorong ini recehan ya? Apakah ini rendahan? Apakah ini semacam pencitraan? Ya salah saja kalau kita mengambil sudut pandang pencitraannya. Tapi ya yang jadi permasalahan, dia melakukan itu, Pak Jokowi melakukan itu untuk apa? Untuk membedakan dia dengan pemimpin lainnya. Sesuatu yang berbeda itu kan pasti cepat dinotis ya. Manusia itu lebih notice sesuatu hal yang berbeda. Ah, kok gini? Kok beda ya? Pak Jokowi kenapa bisa seviral itu zaman dulu? Karena apa? Karena mengambil langkah-langkah yang beda, yang unik. Kemudian Kang Deddy Mulyadi misalnya, ya, Kang Deddy Mulyadi masuk ke sungai, ya, itu yang bikin Kang Deddy Mulyadi viral. Nggak jadi masalah kalau misalnya ada orang yang mengkritik, oh itu mah Mulyono jilid 2, oh itu mah habis habis Mulyadi terbitlah Mulyono. Bukan, habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Kalau misalnya ada mengatakan sah-sah aja, nggak jadi masalah. Tapi it's work, ya. Itu worth it, guys.
Dari semenjak itu Kang Deddy Mulyadi itu naik, elektabilitasnya naik. Bahkan ya dugaan saya nanti ya di pemilihan selanjutnya, presiden selanjutnya itu elektabilitas paling tinggi itu Kang Deddy Mulyadi. Catat omongan saya, save video ini. Karena apa? Karena saya suka belajar tentang sosiologi, antropologi, ya, sejarah, sastra. Ya. Menurut antropologi di Indonesia saya perhatikan, orang Indonesia itu ya orang yang memilih itu berdasarkan emosi. Nggak semua sih ya, tapi rata-rata. Ya tapi kalau saya perhatikan di luar negeri juga seperti itu kok. Kenapa Trump bisa menang? Karena apa? Ya karena dia disasar oleh Mbak Cito, ya kan? Yang dulu itu viral tuh yang menggunakan yang kupingnya hampir kena peluru. Itu yang bikin Trump menang. Prabowo kenapa bisa menang? Apa yang bikin Prabowo menang? Apakah karena joget-joget? Apakah karena buzzer dan sebagainya? Ya. Sebenarnya yang bikin Pak Prabowo itu menang itu karena simpati. Ya, dia pintar mengambil simpati. Simpati apa? Yang pertama itu ketika ya lawan-lawan debat daripada Pak Prabowo itu membuli Pak Prabowo secara nilai ya 11 dari 100 ya kan, sebenarnya itu kan pembulian ya sebenarnya kalau secara tidak langsung ya, dan itu yang bikin masyarakat bersimpati. Jadi masyarakat Indonesia itu memilih itu berdasarkan emosi, bukan berdasarkan logika, bukan. Nggak pernah sejarahnya orang Indonesia itu memilih berdasarkan logika, nggak pernah. Karena apa? Karena ya, rata-rata manusia itu makhluk yang emosional. Sama seperti Kang Deddy Mulyadi misalnya. Kenapa Kang Deddy Mulyadi bisa viral? Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan yang ekstrim, kemudian dia bisa turun tangan ke lapangan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh itu pencitraan, oh itu kan YouTuber ya, seperti ada komedian kemarin itu yang kritik Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan Kang Deddy Mulyadi itu nggak ada bedanya dengan Atta gitu. Ya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi itu Mulyono jadi 2 dan sebagainya. Ya sah saja nggak jadi masalah. Tapi it's worth guys, worth it dan ngena gitu. Ya, notice ya, masyarakat notice. Jadi kalau kita misalnya sudah dinotis, sudah mencari perhatian, makanya ada satu buku yang menurut saya itu sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi para politisi-politisi yang ada di seluruh dunia. Apa itu? 48 Hukum Kekuasaan. Jadi dalam buku 48 Hukum Kekuasaan ini dikatakan, carilah perhatian. Ya, sebesar apapun bayarannya, carilah perhatian. Kalau kita sudah mencari perhatian, maka kita akan diingat. Tapi yang saya maksud di sini cari perhatian itu bukan yang jelek ya, tapi yang baik. Carilah perhatian sebesar apapun bayarannya. Jadi menurut saya ini sangat-sangat worth it ya kalau Deddy Mulyadi melakukan misalnya turun ke sungai. Tapi saya melihatnya ya mudah-mudahan ya Kang Deddy Mulyadi ini terus established ya, jangan sampai dia dikalahkan atau dijolimi dengan isu-isu agama. Kelemahan daripada Kang Deddy Mulyadi ini isu-isu agama. Kelebihan dia itu simpati. Masyarakat bisa sangat bersimpati dengan Kang Deddy Mulyadi, sangat simpati. Nggak pernah sejarahnya ya orang yang baru cerai ya terus mencalonkan gubernur itu langsung dapat panggung gitu. Bayangkan 60% ya. Bukan lawan 1 guys, tapi lawan 3 calon gubernur. Ya, kalau cuma lawan 1 nggak jadi masalah, tapi bayangkan ya lawan 3. Luar biasa emang. Jadi apa yang mempengaruhi ya Bu Ratna ini dulu bisa jadi bupati? Ya mungkin ada efek daripada Kang Deddy Mulyadi ya. Kemudian apalagi, kemudian Kang Deddy Mulyadi ini kan orangnya itu ya sangat dipercaya oleh orang Purwakarta, sehingga siapapun yang dekat dengan beliau ini ya pasti naik. Bahkan anak angkatnya sekalipun bernama Egy ya langsung naik kan, langsung terkenal kan. Ya, jadi pelajaran ya bagi ya politisi-politisi yang dari Konoha, mungkin dia tersahabat yang terpilih kalau misalnya ya seorang politisi atau jadi politisi ya. Kalau secara antropologi, masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang emosional. Mereka nggak peduli ya
hal-hal yang logis gitu, logika, nggak peduli. Mereka lebih peduli hal-hal yang remeh temeh lah gitu, seperti Pak Prabowo ya, karena dijolimi. Biasanya orang yang terjolimi di Konoha itu ya calon-calon presiden. Zaman dulu kan seperti itu ya. Bu Megawati dulu terjolimi, kemudian Pak SBY juga terjolimi oleh ya diduga Megawati, kemudian ya Pak Jokowi juga ya seperti terjolimi ya, karena apa? Karena dia dikatain kampungan, oh ya wong deso dan lain sebagainya. Kemudian Pak Prabowo itu dibully ya. Jadi biasanya orang yang terjolimi itu biasanya akan menang ya di Konoha ya. Jadi ini semacam trik ya, teknik sebenarnya. Apakah masyarakat menyadari itu? Kurang ya. Mereka lebih peduli dengan hal-hal yang berbau emosional. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak ya. Jadi inti daripada video ini adalah tentang konsultasi politis ya. Konsultan politik ya. Jadi kalau di antara sahabat yang nonton video ini pengen mencalonkan jadi pejabat ya, politisi dan sebagainya, jangan sampai menggusur rumah ibadah ya. Itu fatal banget. Ya, Anda kena karma. Saya Ray Konoha, salam rasional.